Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin. Pagi hari ini dengan saya Ustadz Yogi kita akan coba belajar tentang uji kandungan vitamin C dengan cepat. Sebelumnya saya ingatkan bahwa kalian yang mungkin sedang live di sini, mungkin yang belum juga bisa segera bergabung. Ingat selalu bersyukur dan bersyukur dalam keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Dan juga saya berpesan bahwa tetap jaga kesehatan kalian masing-masing, PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan gerakan masyarakat sehat juga. Contoh yang bisa kita lakukan adalah apabila kalian terpaksa untuk keluar ke rumah untuk membeli bahan makanan, jangan lupa gunakan masker apabila ingin keluar. Jaga pola makan, olahraga rutin, kemudian lingkungan tolong segera kalau ada kelihatan yang kotor segera bisa dibersihkan. Dan jangan lupa tetap selalu cuci tangan minimal 20 detik. Lebih baik ditambah lagi supaya memang memastikan benar-benar virus ataupun bakteri yang ada di tangan kita semuanya sudah hilang. Oke. Sekarang banyak sih sebenarnya pertanyaan untuk live Instagram hari ini itu adalah tentang vitamin C. Nah, vitamin C apakah benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Itu jawabannya adalah pasti benar. Kenapa? Karena salah satu indikator untuk daya tahan tubuh kita supaya tetap baik dan optimal menjaga kesehatan kita, salah satunya kita harus mengkonsumsi vitamin C. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, apa itu kekebalan tubuh atau sistem imun? Secara gampangnya adalah seumpama kita ada di sekolah, sistem imun kita itu adalah keamanan yang ada di sekitar sekolah. Kalau di rumah berarti keamanannya ada penjaga lingkungan sekolah, ada satpam atau ada siskamling. Lah, itulah yang menjaga supaya tubuh kita tetap dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, dibasmi oleh yang namanya sistem imun atau kekebalan. Kalau di dalam biologi, salah satu contohnya adalah sel darah putih atau disebut dengan limfosit. Dan masih banyak lagi contohnya limfosit, ada limfosit T, ada limfosit B dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan juga, apakah vitamin C itu hanya ada pada jeruk? Sebenarnya salah satunya memang ada pada jeruk, tapi yang lain satu bisa ada pada pepaya, ada kiwi, ada pada semangka, ada nanas, ada mangga. Itu contoh dari beberapa buah yang mengandung vitamin C. Nah, di antara buah-buah yang tadi saya sebutkan itu ada yang paling banyak vitamin C-nya bahkan melebihi dari buah jeruk sendiri, yaitu adalah buah kiwi. Nah, berikutnya kita nanti akan nyoba ada buah, ada minuman yang sering kita sebut banyak mengandung vitamin C. Di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menguji vitamin C supaya cepat. Yang bisa kita lakukan juga ada di rumah. Salah satunya adalah menggunakan ini yang mungkin sudah ada di rumah yang kita sebut dengan huruf depannya B. Kalau saya sebutnya adalah larutan antiseptik. Mungkin bisa juga di rumah mencoba saat ini cari yang namanya antiseptik, dan mungkin di rumah ada beberapa minuman yang botol ataupun ada buah yang sudah sudah dibuat jus seperti itu dan diambil sarinya. Nanti mungkin bisa sama-sama dengan saya akan pandu sedikit pelan-pelan coba bagaimana cara menguji dengan menggunakan larutan antiseptik ini. Oke. Berikutnya adalah bagaimana cara atau bahan yang dibutuhkan untuk yang disiapkan di rumah yang mau ikut bersama saya.
Satu, jelas di sini ada larutan antiseptik, kemudian ada pisau, kemudian ada isolasi, ada gunting, ada spidol atau alat tulis yang lain. Di sini juga ada stick note atau kertas yang mungkin bisa digunakan untuk melabel atau memberikan label. Di rumah apabila tidak ada tabung reaksi, bisa menggunakan tabung gelas yang sudah saya siapkan di sini. Ini juga ada yang namanya tabung Erlenmeyer. Oke, setelah ini sudah kalian siapkan, bahan yang kita gunakan saat ini adalah yang pertama, ini saya gunakan buah tomat. Yang kedua, saya gunakan buah jambu. Yang ketiga, saya gunakan buah jeruk tersendiri. Jeruknya diperas, kemudian ditambah air sampai ini 200 ml atau kalau bisa ukurannya yang sudah dihasilkan sama ya. Kalau kita gunakan ini 200 ml, 200 ml semuanya. Kemudian di sini di belakangnya sudah saya berikan larutan betadine dengan memberikan larutan antiseptik tadi sebanyak 20 tetes setiap tabung Erlenmeyer plus airnya 100 ml. Setelah ditetesi setelah ditetesi 20 tetes tadi, kemudian siap kita berikan ini adalah jus tomat sebanyak 5 ml. 5 ml hitungannya adalah ini dalam satu kali kita mengambil itu sudah ada takarannya 1 ml. Cara menggunakan pipet yang benar adalah ditekan dulu karet yang merah, pegangnya seperti ini, gunakan 4 jari jempol sebagai penekan bertemu dengan telunjuk. Dimasukkan, dilepas jempolnya, kemudian diangkat. Ini sudah hitungan 1 ml. Setiap tabung diisi 5 ml setiap untuk satu macam jus. Yang pertama, di sini ada tomat. Kita masukkan 5 kali. 1 2 3 4 5. Kita ganti. Tabung berikutnya dengan jus jambu biji. 1 2 3 4 5. Berikutnya kita ganti dengan jeruk sendiri. 1 2 3 4 5. Nah, setelah itu kita aduk, kita amati perubahan warna apa yang terjadi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di tabung tomat jika kita bandingkan dengan jambu biji terjadi perubahan, menunjukkan bahwa kandungan vitamin C di dalam buah jambu biji lebih banyak dibandingkan dengan buah tomat. Apabila kita bandingkan lagi dengan jeruk, nah ternyata jeruk sendiri kandungan vitamin C-nya kalah dengan buah jambu biji. Oke, berikutnya akan saya coba untuk minuman-minuman yang mengandung vitamin C. Di sini saya tidak menyebutkan minuman apa, mungkin yang ada di rumah maupun yang sedang menyaksikan saat ini bisa mungkin apa ya ini. Nah, ini larut yang saya sebut larutan C, yang ini saya sebut dengan larutan B, yang ini saya sebut dengan larutan A. Sudah saya beri, saya pisahkan, saya pindah
sebanyak kurang lebih 50 ml pada masing-masing tabung. Dan saya siapkan sekarang tabung Erlenmeyer-nya, atau bisa juga diganti dengan tabung yang sama seperti ini dengan isi yang berbeda, yaitu menggunakan air sebanyak kurang lebih 100 ml atau setengah gelas ya. Nah, tadi yang di sana tidak saya kasih contoh meneteskan 20 tetes, sekarang saya akan coba memberikan contoh meneteskan ke dalam tabung Erlenmeyer ini sebanyak 20 tetes. Bisa kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, cukup. Kemudian biar rata, kita aduk pelan-pelan biar bercampur antara air dengan larutan antiseptik tadi. Dengan cara yang sama, nanti kita akan memberikan tetesan sebanyak 5 ml kepada larutan di depan ini. Kita gunakan pipet tetes yang berbeda supaya tidak terkontaminasi larutan A, larutan B, dan larutan C. Kita teteskan sebanyak 5 ml, berarti kita ambil sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Warnanya sudah mulai kelihatan berubah meskipun belum kita kocok atau kita samakan atau kita aduk ya. Berikutnya untuk larutan yang B. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga belum kita aduk, kita acak bersama, ternyata sudah mulai kelihatan perubahan warnanya. Yang larutan A, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pindahkan dulu supaya kita bisa lihat. Nah, di sini terjadi perubahan warna dari larutan air yang ada, larutan air plus antiseptiknya. Kita aduk. Larutan A sudah berubah, tapi masih ada sedikit untuk warna antiseptik. Larutan B juga sama, masih ada larutan antiseptiknya. Yang larutan C kelihatan hanya ada berisi air, berarti warnanya sudah berubah karena sudah jernih. Nah, dari percobaan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, ada buah dan juga ada pada minuman. Bisa kita tarik hasilnya ya. Dari hasil yang sudah kita lakukan, buah tadi kita gunakan 3 buah tomat, jambu biji, dan buah jeruk. Di antara ketiganya ini ternyata yang paling banyak mengandung vitamin C itu adalah jambu biji. Sedangkan pada pada larutan minuman yang sering kita minum, ya ternyata yang paling banyak mengandung vitamin C adalah pada larutan percobaan C. Oke.
Berarti sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa di antara buah yang sudah kita lakukan percobaan ini menggunakan bantuan dengan larutan antiseptik ini, bahwa buah yang banyak mengandung vitamin C adalah buah jambu biji. Sedangkan pada larutan minuman, yaitu yang paling banyak adalah larutan C, yang kedua adalah larutan B, yang ketiga larutan A. Sudah paham semuanya? Apakah ada yang bertanya? Nanti bisa tanya di kolom komentar di Instagram ya. Tanya boleh apapun. Ustadz, apakah ada buah lain yang banyak mengandung vitamin C? Ada. Mungkin nanti dengan kesempatan yang lain kita akan coba lagi dengan buah-buah yang berbeda ataupun minuman-minuman yang berbeda. Silakan kamu tanya, silakan kamu tanggapi. Ya kalau bisa kita tanggapi komentar-komentar, berilah komentar yang positif supaya bisa membangun percobaan kita lebih jauh lagi. Oke, Ustadz, sebelum akhiri di Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 6, yaitu dengan artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mudah-mudahan di masa sulit-sulit kita seperti ini, pada pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, Ustaz ingatkan, ibadah kalian tingkatkan, jaga pola hidup sehatmu, sering olahraga, makan makanan sehat. Jangan lupa sering-sering untuk cuci tangan minimal 20 detik. Dan apabila ingin keluar rumah, tolong tetap gunakan masker ya, sebagai pelindung diri kamu. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, Ustadz minta maaf. Sebentar, ada info sedikit. Saat ada pertanyaan dari Lukman, kelas 8A, 1 tetes cairan itu berapa volumenya? Oke, good. Saya langsung jawab ya. Untuk pipet ini takarannya 1 mili. 1 mili itu yang sudah mungkin Lukman pernah praktikum dengan Ustadz uji makanan ya. Ini 1 pipet penuh itu ada 1 mili. Tetesnya berapa? 22 tetes, takarannya itu 1 mili. 1 mili sama dengan 22 tetes. Berarti kalau kita gunakan tadi 5 mili, berarti tinggal dikalikan aja 22 tetes kali 5. Paham ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa bertanya lagi. Silakan. Mungkin itu aja sementara, tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian yang ada di rumah. Kemudian terima kasih juga untuk tim yang ada di belakang. Oh, ternyata ada tambahan lagi pertanyaan. Boleh? Silakan. Mungkin ada yang Oke, ternyata masih Ustadz kasih waktu lagi 1 pertanyaan. Silakan komen. Ada yang mau bertanya sebelum Ustadz tutup? Oke, begini. Vitamin C sebagai kekebalan tubuh sebenarnya juga bisa sebagai antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Kebanyakan yang ditanyakan sama beberapa siswa ataupun teman-teman yang ada di kantor, apa sih itu antioksidan? Antioksidan itu bisa menangkal radikal bebas. Radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita semacam mungkin itu CO2 ataupun radikal-radikal bebas dari peristiwa oksidasi, kelebihan dari peristiwa oksidasi yang ada dalam tubuh kita. Oksidasi itu apa sih? Respirasi aerob, respirasi yang ada pada sel mitokondria, organel mitokondria yang bisa menghasilkan energi tersebut ternyata bisa menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas tadi bisa diikat sama yang namanya vitamin C karena banyak mengandung antioksidan. Oke, ada pertanyaan? Ternyata kita lihat dulu soalnya apa. Oke, dari Cantik Aisyah Widodo, kelas 7A. Semakin muda warna, semakin banyak vitamin C-nya ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Bisa kita lihat, bisa kita bandingkan di sini ya. Tadi yang menggunakan buah
Biar nggak bingung, yang lain saya pindahkan ya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan hari ini yang menggunakan jambu biji. Ternyata warna dari larutan antiseptik ini sudah berubah. Semakin berubahnya, semakin jernih, maka kandungan vitamin C-nya semakin banyak. Dibandingkan dengan dua buah ini, ya, ternyata masih menyisakan larutan antiseptik. Bukan berarti tadi tidak ada vitamin C-nya, cuman kandungan vitamin C-nya di dalam kedua buah ini hanya sedikit. Yang ini lebih banyak. Terima kasih, cantik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, ternyata ada pertanyaan lagi, kita tunggu ya. Sambil menunggu pertanyaan, nah ini Ustadz tadi menggunakan semua minuman-minuman yang menggunakan labelnya bertuliskan vitamin C. Yang paling banyak di antara 3 botol ini ternyata larutan yang yang C. Ini yang paling banyak, yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Pertanyaannya sudah siap? Oke. Dari Sabrina, kalau pas corona vitamin apa yang perlu banyak dikonsumsi? Oke. Vitamin itu tidak ada di dalam tubuh kita. Berarti tubuh kita membutuhkan vitamin, kita harus mengkonsumsi bisa buah-buahan ataupun sayuran yang bisa mengandung vitamin tersebut. Vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada tubuh kita, tapi faktornya ataupun perannya itu sangat besar sekali dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita. Vitamin apa selain vitamin C? Semua vitamin tubuh kita butuh. Tapi mungkin karena dampak COVID-19 ini yang paling sering diminta untuk daya tahan tubuh kita itu adalah vitamin C. Sebenarnya buah-buahan yang lain lebih optimal lagi adalah semua buah kalau kita makan itu lebih bagus 5 macam dan 5 warna yang berbeda dan dilakukan setiap hari. Supaya apa? Kandungan yang ada di setiap buah yang berwarna-warni itu tadi ternyata memang banyak sekali kandungan antioksidannya. Selain untuk kekebalan tubuh sebagai antioksidan juga. Sehingga konsumsilah 5 buah yang berbeda setiap hari dengan 5 warna yang berbeda pula. Mungkin itu aja yang bisa Ustadz sampaikan ya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Nanti kalau kurang puas, insya Allah kalau ada sempat nanti pasti akan Ustadz balas untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya himbau lagi yang terakhir kali adalah tetap jaga kesehatan, olahraga, makan makanan sehat, selalu cuci tangan minimal 20 detik, dan apabila mau keluar tolong gunakan masker untuk menutup wajah kalian. Mungkin itu aja yang bisa Ustadz bagikan informasi kegiatan pada pagi hari ini. Ustadz minta maaf apabila ada kesalahan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin.